إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah Jumat semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas kita ucapkan melainkan bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini, hari yang berkah ini, Sayyidul Ayyam, rajanya hari, yaitu hari Jumat, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan, keimanan, sehingga kita melangkahkan kaki kita untuk menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku umat Islam, yaitu salat Jumat secara berjamaah insyaallah. Salam dan salawat atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi bersama dengan sahabat-sahabatnya yang telah memperjuangkan agama Islam sehingga agama Islam bisa jaya, bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat nantinya. Hadirin jamaah Jumat semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Hadirin jamaah Jumat semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rintangan dalam kehidupan, kesulitan dalam hidup, atau permasalahan dalam kehidupan adalah suatu kepastian yang pasti akan dihadapi oleh setiap insan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja seringkali kita berburuk sangka dengan permasalahan, dengan berkata bahwa masalah ini memperlambat aktivitas kita. Masalah ini menghalangi apa yang kita ingin capai. Masalah ini membuat kita emosi, membuat kita stres, membuat kita galau, bahkan mungkin kita tidak sanggup menghadapi kenyataan sehingga kita ingin lari daripada masalah. Padahal mencari atau tidak mencari, sengaja atau tidak sengaja, masalah tetap kita hadapi dalam kehidupan kita.
Hadirin jamaah Jumat semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghadapi masalah adalah satu pelajaran yang mengajarkan kepada kita untuk lebih kuat menghadapi perjalanan perputaran dalam kehidupan kita di dunia ini. Karena tanpa masalah, begitulah kata orang, bagaikan sayur tanpa garam, bagaikan kopi tanpa gula. Menghadapi permasalahan, menghadapi rintangan-rintangan dalam kehidupan adalah sebuah kenikmatan yang dibungkus oleh ujian, yang apabila kita berhasil membongkar atau membuka bungkusan itu, maka di sana kita akan mendapatkan jalan kemudahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Maka sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mempertegas lagi, sesungguhnya setelah kesukaran ada kemudahan. Hadirin jamaah Jumat semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghadapi rintangan-rintangan dalam kehidupan kita adalah hal yang tidak mudah bagi kita. Maka tentunya ketika kita menghadapi permasalahan dalam kehidupan kita, kita harus mempersiapkan bekal untuk kita tanamkan di dalam jiwa kita untuk menghadapi masalah tersebut. Bekal apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi masalah? Yang pertama, tanamkan rasa kesabaran kita. Sabar adalah benteng yang paling kuat untuk menghadapi masalah. Sehingga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memberikan spesial bagi orang-orang yang bersabar menghadapi masalah dengan kabar kegembiraan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa basyiris sabirin." Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapakah mereka? Alladzina idza asabatuhum musibah, yaitu apabila ditimpa suatu musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka berkata, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya pula kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inilah yang disebut dengan kalimat istirja atau kalimat tarji. Kalimat tarji, kalimat istirja atau kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inilah kalimat yang seringkali disalahpahami oleh kebanyakan masyarakat kita. Seolah-olah kalimat ini hanya khusus untuk orang-orang yang meninggal, sehingga kalimat ini seolah-olah dijadikan sebagai kalimat yang mengkhawatirkan, momen yang menakutkan. Padahal kalimat istirja, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adalah kalimat yang mulia, kalimat yang agung, kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat yang membuat seorang hamba berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun permasalahan kita, maka katakanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ditimpa kelaparan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ditimpa suatu kekhawatiran, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berkurangnya harta kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggalnya keluarga kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ditimpa kesakitan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gagal panen, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apapun permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan kita, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya pula kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita khawatirkan adalah
Subhanahu wa ta'ala, tetapi kita kembali kepada Allah dengan membawa kegagalan. Dan yang paling kita takutkan adalah jika kita dari Allah, tapi ternyata kita tidak kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kita harapkan bagaimana kita dari Allah, rintangan dalam kehidupan adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita bersabar untuk menghadapinya, maka insya Allah kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kita akan membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, membawa petunjuknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua yang harus kita terapkan ketika kita menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan kita, yaitu berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa adalah senjata kaum muslimin. Doa adalah senjata yang paling ampuh untuk menghadapi masalah. Ketika kita menghadapi masalah yang berat, yang mungkin kita sulit untuk memberikan solusinya, maka sandarkanlah doa kita kepada Allah. Allahus Samad, Allah tempat meminta sesuatu. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, uda'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Itu adalah janji Allah dalam Al-Quran. Mungkin kita pernah berkata, saya sudah berdoa kepada Allah tiap malam, tiap hari, tetapi kenapa permasalahan saya belum terselesaikan? Ingat hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, salah satu etika ketika kita berdoa kepada Allah, jangan tinggalkan satu kalimat yang dicintai oleh Allah. Apa kalimat itu? Yaitu kalimat istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat istighfar inilah yang paling sering dilalaikan, bahkan ditinggalkan oleh orang-orang yang meminta sesuatu kepada Allah. Terkadang mereka langsung meminta kepada Allah, ya Allah selesaikan masalahku, ya Allah berikan aku dan ini, berikan aku itu dan itu, tetapi tanpa beristighfar terlebih dahulu. Padahal kalimat istighfar ini adalah kalimat yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari hamba-hambanya. Kalimat istighfar ini adalah kalimat yang berserah diri kita kepada Allah, mengakui kesalahan-kesalahan kita, mengakui kesoliman-kesoliman kita, karena mungkin datangnya masalah dalam kehidupan kita itu disebabkan karena dosa-dosa kita. Maka ketika kita meminta sesuatu kepada Allah, terlebih dahulu kita memohon ampun kepada Allah dengan mengucapkan astagfirullah, astagfirullah. Mengakui kesaliman kita di hadapan Allah. Inilah doanya para nabi-nabi terdahulu. Seperti doanya Nabi Adam alaihissalam ketika ia melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surga, yaitu memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Adam mengaku kesalahannya, lalu dia berdoa kepada Allah yang sangat masyhur di dalam Al-Quran. Apa doanya Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri, ampunilah kami. Jika Engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Itulah doanya Nabi Adam yang patut kita tiru. Doanya Nabi Yunus begitu pula ketika dia menghadapi permasalahan dengan umatnya. Kemudian Nabi Yunus lari dari para masalah, ingin mencari suasana yang tenang, tetapi ternyata menghadapi masalah yang lebih berat lagi, yaitu Nabi Yunus dilemparkan ke dalam lautan, lalu ditelan oleh ikan raksasa masuk ke dalam perutnya. Nabi Yunus ingin berteriak, makhluk siapa yang ingin mendengarkan suara Nabi Yunus yang berada di tengah lautan? Nabi Yunus ingin meminta pertolongan. Makhluk siapa yang ingin menolong yang berada di tengah perut ikan raksasa?
Maka di saat itulah Nabi Yunus mengakui kezalimannya, mengakui kesalahan-kesalahannya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang tercantum di dalam Al-Qur'an. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang zalim. Hadirin jamaah Jumat semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah dua bekal yang harus kita persiapkan, yang harus kita tanamkan di dalam jiwa kita ketika kita menghadapi masalah dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu tanamkan rasa kesabaran dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang kedua, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala digandengkan dengan kalimat istighfar. Maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan kita di dunia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bi fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات لا قاضي حاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.